Dikutip dari polrestouna.com, Kepolisian Resor Tojo Una-Una menggelar fokus grup diskusi bertempat di Aula Endra Dharma Laksana Polres Tojo Una-Una pada Selasa 6 September 2022. Fokus grup diskusi dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM tersebut mengambil tema pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tojo Una-Una yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Nawat Sari Panjili SEMSI, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizky Farasandi SIK-MIK, Kajari Tauna Suwirjo SHMH, Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Sutrisno Lasawedi SOS MSI, Dinas Perhubungan PJU Polres Tojo Una-Una, para Kapolsek, Perwakilan Pertanian, HMI, PMII, KNPI, KSPI, Perwakilan Agen Travel, Perwakilan Bentor, Perwakilan Ojek, Perwakilan Mahasiswa, LSM serta awak media. Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizky Farasandi SIK-MIK dalam sambutannya menyampaikan kegiatan forum grup diskusi ini membahas Harkam Tipmas pasca kenaikan harga BBM. Fokus grup diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai naiknya harga BBM. Kapolres mengatakan kompensasi subsidi membengkak menjadi 3 kali lipat yang awalnya 152 triliun menjadi 502,4 triliun dan terus meningkat. Angka tersebut sangat besar karena setara dengan anggaran pembangunan 3.333 rumah sakit, 227.886 sekolah dasar, dan 3.501 km ruas tol baru atau 41.666 puskesmas. Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Nawat Sara Panjili menyampaikan mengapa subsidi BBM harus diperkecil, karena untuk menekan besaran subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai 502,4 triliun. Nawat Sari menambahkan pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 triliun memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan. Beban kenaikan harga BBM ditanggung masyarakat meski diganti lebih besar dengan bantuan sosial tambahan. Nawat Sari mengajak kepada peserta forum grup diskusi untuk bersama-sama mengawal bantahan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM tersebut. Dikutip dari polrestouna.com, Wakapolres Tojo Una-Una Kompol Imade Dharma SH menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di ruang rapat eksekutif kantor Bupati Tojo Una-Una pada Selasa 6 September 2022. Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual Zoom ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Harusdi Mastura dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Tengah, para organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapeda, BPKAD, serta OPD terkait lainnya, baik pada tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten atau kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, serta para Kadis atau Lurah se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Tojo Una-Una Muhammad Lahai SEMM, Wakapolres Tojo Una-Una Kompol Imade Dharma SH, Asisten Administrasi Umum Setdakap Tauna Harusmin Labudu SOS MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diwakili Kasidatum Makyadi SH dan Dadim 1307 Poso diwakili dan Ramil Ulubongka Kapten Infanteri Lamudele serta sejumlah kepala OPD terkait. Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rakor Pengendalian Inflasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 lalu. Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama terhadap pengendalian inflasi daerah, serta memberikan penyelesaian terhadap isu-isu strategi daerah. Perkembangan inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni pada bulan Juni 2022 mencapai 5,12%, sedangkan pada bulan Juli 2022 inflasi daerah Sulawesi Tengah meningkat mencapai 6,22%. Gubernur Sulawesi Tengah mengharapkan agar bupati atau wali kota melaksanakan dengan baik surat edaran Mendagri nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Untuk pengendalian inflasi sendiri digunakan berbagai upaya mulai dari pelaksanaan kerjasama antar daerah, intensifikasi hasil pertanian, perbaikan kualitas data untuk mendukung kebijakan, dan monitoring pergerakan komoditas pertanian dan perikanan di Provinsi Sulawesi daerah. Selain itu dilakukan upaya lain seperti perluasan implementasi di Kota Palu dan Luwu, pembuatan mekanisme dan penertiban aturan tata niaga komoditas yang mengalami defisit secara insidental, penyediaan
pemberian SPBU bagi nelayan, skim insentif yang menjual hasil tangkapan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta program bantuan modal kepada petani cabai dan nelayan untuk meningkatkan produksinya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan anggaran dengan peraturan kepala daerah untuk merubah APBD sebesar 2% untuk menambah alokasi bansos daerah dalam mengendalikan inflasi. Menteri Desa juga telah mengeluarkan Kemendesa PDT 97 tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah yang memperbolehkan ADD dimanfaatkan sebesar 20-30% untuk dana bansos desa pengendalian inflasi. Gubernur berharap semua kepala daerah dapat menjalin kerjasama dengan kompak. Rapat ditutup dengan diskusi serta tanya jawab dari berbagai peserta yang ikut dalam kegiatan rakor virtual tersebut. Tim Liputan Sian TV mengabarkan.